Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fitriansyah. Saya berasal dari kelas TI 2C, mahasiswa PMM 4 Polinema dengan NIM 23417280001. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Business Intelligence yang mempunyai job sheet seperti di bawah ini. Pertama-tama, unduh file SQL berikut bernama Toko Barokah yang berisi beberapa contoh data sebuah toko barokah. Di sini saya sudah mengimport langsung toko barokah, dan di dalam toko barokah ini terdapat 5 tabel di dalamnya, yaitu tabel penjual dengan field itu ID penjual dan nama penjual, terus tabel pembeli dengan field ID member dan username, terus ada tabel transaksi, nomor transaksi. Di sini ada foreign key dari tabel penjual, foreign key ID pembeli dari tabel pembeli. Selanjutnya ada juga detail transaksi. Di sini terdapat kode transaksi. Terus ada foreign key dari tabel ID produk, foreign key dari nomor transaksi di tabel transaksi, dan QTY atau quantity. Di sini ada juga tabel produk, yang terakhir ID produk, nama produk, satuan, serta harganya. Itu yang ada di dalam database SQL Toko Barokah. Lanjut. Ini untuk penjelasannya. KPI yang saya ingin cari di dalam sini adalah jumlah produk yang terjual, rata-rata harga produk, dan total pembelian per pembeli. Di sini saya memutuskan untuk membuat 5 tabel dimensi, yaitu tabel dimensi penjual, tabel dimensi pembeli, tabel dimensi produk, tabel dimensi transaksi, tabel dimensi detail transaksi. Kalau tabel faktanya itu saya langsung tabel fakta dari transaksi. Mungkin langsung saja kita ke pembuatan OLAP di Pentaho-nya, database OLAP. Oke, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu. Mungkin saya langsung ke tabel penjual. Di sini adalah tabel dimensi penjual. Berikut adalah query-query-nya di dalamnya. Di sini kita membuat connection terlebih dahulu. Oke, table connection ini kita koneksikan ke tabel barokah yang sebelumnya setelah kita import. Kita coba tes di sini dan muncul pop-up bahwa sukses terkoneksi. Oke. Lanjut, kita membuat query untuk SQL. Kita memilih ID penjual dan nama penjual dari tabel penjual. Kita oke, agar bisa kita input ke database Pentaho ini. Terus kita select values. Di sini kita ambil fieldnya yaitu ID penjual dan nama penjual. Kita rename untuk fieldnya itu menjadi string penjual dan string nama. Kita lanjut ke database lookup. Nah, di sini kita membuat koneksian baru ya untuk menjadi destinasi nanti outputnya mau kemana. Di sini ada data warehouse Toko Barokah ya, sebelumnya itu saya sudah buat. Pertama-tama kalian harus membuat tabel-tabelnya ya. Jadi ada database data warehouse Toko Barokah. Di sini saya sebenarnya sudah membuat tabel-tabelnya. Di sini ada tabel penjual, tabel transaksi, pembeli, dan yang lain-lainnya. Itu sesuai dengan tabel-tabel yang ingin saya buat. Oke, setelah itu koneksikan database tersebut dengan di Pentaho-nya ini. Kita tes, oke, sudah terkoneksi. Kita ambil field dari tabel itu, yaitu ID tabel sebelumnya yang sudah kita input ya. Itu ID penjual sama nama penjual.
kita ambil field dari streamnya, kita masukkan ke sini sesuai yang kita buat tadi. Terus kita tekan OK. Oke, sekarang kita masuk ke filter rows. Filter rows ini kita menggunakan ID penjual dan nama penjual mengambil dari yang kita ambil sebelumnya. Terus kita langsung ke table output, kita menggunakan destination, masukkan ke tabel dimensi, targetnya itu tabel dimensi penjual. Nah, kita ambil sini tabel fieldnya itu adalah ID penjual sama nama penjual, sesuaikan dengan stream yang kita telah ambil sebelumnya. Jadi sistemnya itu kita mengambil data yang ada di toko barokah, terus kita mengambil value dari mana, kita buat value dari field toko barokah itu kita rename menjadi stream penjual, stream nama. Terus pada saat table output, jadi table field yang ada di dim penjual yang telah dibuat tadi itu akan menyesuaikan dengan stream penjual atau stream nama. Ini kan berasal dari table toko barokah, akan masuk ke table DW barokah, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja run. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat di preview data. Di sini ada Nagita. Kita cek. Nah, di sini kita lihat di dim penjual ya, sudah masuk Nagita sama yang ada di tabel penjual, yaitu Nagita, seperti itu. Lanjut kita ke tabel dimensi pembeli. Sama halnya dengan tabel penjual, di sini kita menggunakan query, memilih ID member, terus username dari tabel pembeli yang ada di database toko barokah. Kita select values, ID member, stream member, username. Terus database yang ingin kita masukkan data dari toko barokah itu dimensi pembeli. Kita ambil ID member, username dari tabel pembeli ini, itu komparator sama dengan stream member atau username dari tabel toko barokah. Kita filter terus, kita pilih ID member dan username-nya, dan sini seperti biasa ID member username sama dengan stream member dan username. Kita langsung saja kan. Oke, langsung keluar. Ini hasilnya. Kita bisa cek langsung di dim pembeli. Datanya sudah masuk. Oke, sudah masuk, seperti itu. Lanjut kita ke dimensi produk, sama juga dengan sebelumnya, kita memilih ID produk, nama produk, satuan dan harga yang ada di tabel toko barokah. Terus kita select values, kita beri stream ID produk, nama produk, harga, satuan. Nanti kita akan membuat database target kita, yaitu DW toko barokah. Kita menggunakan tabel dim produk. Di sini kita mengambil dari dim produk itu ID produk, satuan nama produk, satuan harga, dan lain-lainnya. Kita komparator sama dengan stream yang setelah kita buat sebelumnya itu, jadi kayak sama, hasilnya akan sama, value-nya akan sama. Oke, filter rows sama seperti sebelumnya, semuanya kita masukkan yang kita mau. Terakhir kita masukkan table field dari dim produk, dimensi produk, kita samakan dengan yang telah kita buat sebelumnya, stream yang kita buat sebelumnya. Langsung saja kita run. Oke, sekarang
Sudah bisa kita preview data yang telah masuk. Ya, kita bisa lihat di sini, atau kita bisa cek ke tabel produk. Ya, sudah masuk. Oke, kita masuk ke tabel transaksi. Sebelumnya transaksi juga tidak ada. Kita masuk ke tabel dimensi transaksi. Oke, transaksi sama juga seperti sebelumnya. Kita memilih nomor transaksi, foreign key dari ID pembeli, foreign key ID penjual dari tabel transaksi di toko Barokah. Sama juga seperti sebelumnya, ini kita koneksikan juga sama toko Barokah. Ini yang kita impor ya, yang dari tugas. Terus kita select values, sesuaikan dengan apa yang kita mau. Terus ini ada target kita itu di dimensi transaksi, itu ada di toko Barokah, ada tolerance toko Barokah, dan ini akan tabel outputnya sesuai dengan yang ini. Targetnya seperti itu sama. Kita run. Oke, memerlukan waktu. Baik, kita preview data, dan ini datanya bisa kita lihat langsung ke tabel transaksi. Ini kita restart. Oke, sudah masuk. Sama seperti tabel transaksi yang ada di sini. Oke, kita ke detail transaksi, belum ada. Ini adalah tabel transaksi, detail transaksi. Sama, kita memilih data-data yang ada di toko Barokah sebelum yang kita impor. Oke, kita select values, sesuaikan untuk bisa biar cepat. Klik di kanan ini, kalian bisa sini dengan terus rename, terserah saja. Saya menggunakan stream mengikuti job sheet 3. Terus di sini kita samakan, kita komparator sama dengan stream code yang nama yang kita sudah rename, jadi seperti ini. Terus oke, ini sama ya. Target kita dimensi detail transaksi, ini yang akan masuk data akan masuk. Terus kita play, kita jalankan. Memerlukan beberapa waktu di sini. Oke, telah selesai, bisa kita lihat. Nah, sudah masuk. Terus kita cek. Ya, datanya sudah masuk. Di sini foreign key dari tabel transaksi. Ini nomor transaksi per foreign key ke sini. Terus ID produk juga masuk ke dalam sini ya. Ya, ini sesuai ini. Oke. Jadi kita bisa kelihatan aja kok kalau ini masuk foreign key atau enggaknya. Dia ada kayak gini, warna biru sendiri, seperti tabel transaksi. Nah, seperti ini, dia warna biru. Oke, lanjut kita ke tabel faktanya. Nah, di sini saya membuat tabel faktanya itu ada beberapa field. Saya ambil yaitu kode transaksi, nomor transaksi, ID produk, ID penjual, ID pembeli, tanggal, terus ada kuantitinya, dan ini total penjualan. Nah, di sebelah sini adalah KPI yang saya buatkan di dalam database ini, yaitu jumlah produk terjual, rata-rata harga produk, total pembelian per pembelinya. Oke, ini adalah tabel fakta yang sudah saya buat. Oke, lumayan panjang. Nah, untuk input database ini saya akan jelaskan
Saya mengambil dari ke kode transaksi, field kode transaksi, nomor transaksi, terus foreign key dari ID produk saya namakan menjadi ID produk alias ID produk, foreign key dari ID penjual alias ID penjual, foreign key dari ID pembeli alias ID pembeli. Terus quantity saya buatkan itu dikalikan dengan harga yang ada di tabel produk. Jadi quantity dikalikan tabel harga, maka hasilnya akan masuk ke tabel total penjualan. Terus quantity saya setting menjadi jumlah produk yang terjual. Terus harga sebagai rata-rata harga produk. Nah, di situ saya melakukan perhitungan, yaitu perjumlahan bagaimana quantity dikali dengan harga, terus dipartisi dengan dari tabel field dari ID pembeli. Nah, sebagai total pembelian per pembeli. Saya mengambilnya dari detail transaksi, kita namakan DT. Ini DT dari tabel transaksi, terus join ke tabel transaksi atau T, di mana foreign key nomor transaksi itu sama dengan tabel yang ada di tabel transaksi itu nomor transaksi sama. Terus kita join lagi dari tabel produk, di mana tabel produk ini foreign detail transaksinya itu sama dengan tabel di produk, yaitu ID produk. Seperti itu. Oke, koneksinya sama. Sebelumnya kita lihat dulu. Koneksinya sama. Ya, sama di toko Barokah. Oke. Kita select values. Ya, ini data-data yang kita ambil atau yang kita akan buat nanti. Jadi data-datanya ini ada kode transaksi, nomor transaksi. Kita rename itu menjadi stream seperti ini. Oke. Di data pertama ini saya membuat itu mengambil dari dimensi produk. Jadi ID produk sama dengan stream ID produk. Jadi dimana datanya itu akan secara berurutan akan masuk dan akan muncul di table output nanti. Ini untuk ID pembeli, dari mengambil dari dimensi pembeli kan sudah kita buat ya sebelumnya, itu data-datanya juga sudah masuk. Lanjut di penjual juga sama. Oke. Ini nomor transaksi dari tabel dimensi transaksi. Terus kode transaksi dan kuantitinya kita ambil dari sini ya. Nah, ya untuk sebelumnya ini untuk connection destination-nya juga sama ke DW Toko Barokah database-nya. Nah, dan ini yang terakhir. Nah, sini KPI yang telah saya pilih akan terlaksana di database lookup sini. Di sini akan memberikan waktu yang cukup lama karena perhitungan akan juga terlaksanakan di sini. Perhitungan yang sum tadi sebelumnya, perkalian apa segala macam masuk akan ke sini. Nah, ini kita ambil dari total yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nanti semua ini akan berurutan masuk dan akhirnya tujuannya ke table output itu adalah fakta transaksi. Nah, seperti ini untuk field yang kita buat. Oke, kita langsung saja run. Semoga tidak error. Oke, kita bisa lihat di sini waktunya.
Ya, seperti saya tes sebelumnya itu membutuhkan waktu yang terlalu lama. Sudah 1 menit, memang lama ya. Karena laptop saya termasuk laptop kentang. Oke, telah selesai. Sekarang kita lihat di tabel output, kita lihat preview data yang di sini sebelumnya ya. Ya, kita lihat di sini sudah masuk. Oke, sudah masuk semua. Sekarang kita cek. Kita refresh. Dan ya, kita masuk semua kecuali tanggal ya. Tanggal ini saya belum menemukan pemecahannya karena sebelumnya itu error karena tidak bisa membaca date atau gimana. Tapi kita bisa di sini gunakan ini update. Kita update dari fakta transaksi, terus set tanggal sama dengan 00, atau kita sebelumnya saya sudah mencari ini langsung kayak gini aja. Nah, seperti itu. Karena di tabel sebelumnya itu menggunakan seperti ini. Nah, seperti sini aja. Kita go. Nah, kita lihat di tabel fakta transaksi. Ya, tanggalnya sudah seperti ini. ID produknya, ID penjual, dan lain-lainnya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang membuat alat menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI toko Barokah yang sudah saya tentukan sebelumnya. Itu mungkin saja itu saja yang bisa saya jelaskan untuk UTS Business Intelligence. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.